anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dan melihat kerapian kalian. Baik, silakan rapikan tempat duduknya. Oke, baiklah, Bapak absen satu persatu. Martini Susanti. Hadir ini. Oke. Tasya Andini. Cynthia Sinta. Yoga. Yogi. Ferdiansyah. Gevi Wahyu Pratama. Reza Aditya. Ferdi Apriansyah. Firmansyah. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir. Sebelum kita memasuki materi ini, Bapak akan memberikan kalian persepsi. Ya, dengarkan baik-baik dan perhatikan. Bapak akan memberikan sebuah cerita. Reza adalah anak yang rajin beribadah. Dia sholat selalu pergi ke masjid. Di dalam masjid dia tidak sholat sendiri. Dia sholat dengan teman-temannya dan juga orang tua dan lain sebagainya. Mereka sholat lebih dari satu sholat, bisa 2 sholat apapun 3 sholat. Maka dalam sholat ini lebih dari 1 orang. Jadi jenis sholat apakah itu? Pak. Ya, Yoga silakan. Sholat berjamaah, betul sekali. Yoga adalah anak yang pintar. Anak-anak sekalian, dari jawaban-jawaban tadi, maka materi kita pada hari ini yaitu sholat berjamaah. Apa semuanya? Sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, pada materi sholat berjamaah ini Bapak akan memberikan kalian motivasi. Ketahuilah bahwasanya sholat berjamaah itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan buktinya apa? Yaitu sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat sendiri atau munfarid. Berapa pahalanya? 27 derajat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, sholat berjamaati tafdhulu ala sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Sholat jamaah itu lebih mulia, lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat pahalanya. Paham semuanya? Paham. Maka dari itu marilah kita semuanya selalu melaksanakan sholat berjamaah. Sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ingin menguji dahulu apa yang kalian pahami tentang materi sebelumnya. Sebagaimana kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu kita mempelajari materi tentang toharo. Pertanyaannya, apa arti dari toharo? Baik sekali, toharo artinya bersuci. Pertanyaan yang kedua, ada berapakah macam-macam najis? Silakan Gabi. Bagus sekali. Ya, Bapak ingatkan, najis itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis murakkoko, mutawasito, dan najis mughallazo. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semakin baik. Kompetensi dasar yaitu 1. Menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman hukum Islam. 2. Menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, KD3 memahami ketentuan sholat berjamaah. KD4 mempraktikkan sholat berjamaah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Peserta didik melaksanakan sholat wajib berjamaah setiap waktu dengan baik dan benar. 2. Peserta didik meyakini bahwa sholat berjamaah pahalanya besar sekali, yaitu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri 1 derajat dengan sebenar-benarnya.
Tujuan kali dua yaitu peserta didik menjaga silaturahmi antara sesama dengan taat. Peserta didik disiplin saling mencintai dan menghargai antar sesama dengan taat. Peserta didik menjaga kesatuan dan kebersamaan dengan taat. Peserta didik menahan dari kemauan sendiri, egois dalam kehidupan sehari-hari dengan sabar. Kemudian peserta didik menganalisis pengertian sholat wajib berjamaah dengan dasar hukumnya dengan benar. Peserta didik menganalisis syarat sah sholat berjamaah dengan baik dan benar. Peserta didik menyebutkan hukum sholat masbuk dengan baik dan benar. Peserta didik menyebutkan halangan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik menyebutkan keutamaan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Anak-anak sekalian, pada materi ini Bapak akan menayangkan sebuah video yang berkaitan tentang tuntunan dan cara sholat berjamaah. Tolong diperhatikan dan diamati, dan nanti kalian akan mengambil apa ilmu yang kalian dapat dalam video itu. Paham semuanya? Pak. Silakan amati video ini. Memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapati jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Dari film yang kita lihat tadi, anak sekalian, apa yang kita ambil? Pertama, sholat berjamaah ini yaitu dilakukan oleh imam dan juga makmum. Imam berdiri depan, sedangkan makmum berdiri di belakang. Imam dan makmum tidak boleh bergerak secara berbarengan. Ya, imam bergerak terlebih dahulu, baru diikuti oleh makmum yang di belakangnya. Ya, pertama ke sholat yaitu dengan mengucapkan takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan, dan terakhir diakhiri dengan tahiyat akhir dan salam. Nah, itu adalah bentuk atau ketentuan tata cara sholat berjamaah. Dan hal ini yang penting sholat berjamaah adalah dilakukan lebih dari satu orang, dan makmum harus mengikuti imam, dan makmum tidak boleh melebihi atau melangkahi apa yang dilakukan oleh imam. Paham semuanya? Ya. Anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya berkaitan dengan sholat berjamaah. Setelah kalian menonton tadi video dengan sholat berjamaah, Bapak ingin bertanya. Pertanyaannya, apa ketentuan dan manfaat dari sholat berjamaah? Sholat berjamaah pahalanya bisa dibandingkan sholat sendirian, yaitu pahalanya 27 derajat. Bagus sekali, firman anak yang pintar. Ya. Ya, dengarkan jawaban semua ya, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri. Berapa besar pahalanya? 27 derajat. Baiklah, sekarang soal yang kedua. Bagaimana tata cara sholat berjamaah? Silakan Reza. Diawali dengan azan. Kedua, baik. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salam, ada yang nyaring zat dan ada yang diri.
adalah empat. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulukan gerakan imam. Oke, baiklah. Jadi Bapak menjelas lagi bahwasanya tata cara sholat berjamaah itu pertama diawali dengan azan, pastinya kan. Kemudian imam berdiri di depan makmum laki-laki dan makmum laki-laki berdiri di depan makmum perempuan. Kemudian imam juga ada yang baca surah-surah pendek atau bacaan sholat itu ada yang jar, yang nyaring, ada yang sir, ada yang secara diam dalam hati maksudnya. Kemudian makmum tidak boleh mengikuti gerakan melebihi gerakan imam. Jadi makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh duluan mendahului gerakan imam. Yang kemudian yaitu terakhir yaitu zikir dan doa. Dan itu adalah tata cara sholat berjamaah. Semuanya paham? Baik. Anak sekalian, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu dan juga kelompok dua. Tugas kalian yaitu berdiskusi terkait tentang ketentuan sholat berjamaah. Cari data tentang ketentuan sholat berjamaah. Dan juga kalian cari apa saja manfaat dari sholat berjamaah. Silakan berdiskusi. Bagaimana diskusinya? Bisa semuanya? Ya. Silakan dikerjakan. Gimana diskusinya bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke. Silakan dikerjakan ya. Di dalam diskusi ini Bapak minta kalian tolong analisiskan apa saja halangan-halangan dalam sholat berjamaah. Kemudian kalian menganalisis tentang apa saja hikmah dalam sholat berjamaah. Paham semuanya? Paham. Baik, silakan lakukan. Anak-anak sekalian, sudah semua diskusinya? Baiklah. Jika sudah semua diskusinya, kita akan menyampaikan hasil diskusi dari pelajaran kita pelajari ini. Silakan kelompok satu. Siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya? Kevin, silakan maju. Silakan dari sini. A. Ada imam. B. Makmum berniat untuk mengikuti imam. C. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. D. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Tata cara sholat berjamaah. 1. Sholat berjamaah diawali dengan azan. 2. Barisan saf di belakang. 3. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seseorang imam membaca bacaan sholat dengan nyaring. 4. Makmum harus mengikuti gerakan imam. 5. Setelah sholat salam imam membaca zikir dan doa. Manfaat sholat berjamaah: mendapatkan lebih besar, yaitu 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. 2. Dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Sudah? Ya, baiklah, silakan duduk. Baiklah, kelompok kedua, silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan, Ferdi. Sini. Halangan sholat berjamaah: 1. Hujan. 2. Angin kencang. 3. Sakit. 4. Angin buang air besar atau kecil. 5. Karena baru makan makanan yang bisa dihilangkan. 5. Salat berjamaah: 1. Jadikan umat saling mengenal dan takut. Ya.
silaturahmi. Dua, menunjukkan semangat bersilaturahmi antar umat muslim. Tiga, melatih rasa disiplin di dalam diri setiap muslim. Baik, silakan duduk. Setelah kalian berdiskusi tadi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, Bapak ingin mengetahui sebagaimana atau sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas yang ada di buku, itu tentang soal-soal berkaitan dengan materi ini. Ya. Silakan kerjakan soalnya atau tugasnya. Silakan kerjakan. Iya, Pak. Baiklah anak sekalian, kita akan mengambil kesimpulan pada materi pada hari ini tentang sholat berjamaah. Kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan materi ini? Silakan Firman, kesimpulannya apa? Salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, Pak, Baik, terus? dan dihindari dari api neraka. Oke. Sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki dan salah satu manfaatnya yaitu dapat menghindari dari siksaan api neraka. Baiklah, kemudian dari jawaban itu kita ambil kesimpulan lagi bahwasanya sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu 3 atau 2 orang. Kemudian diikuti oleh ada namanya imam dan juga ada namanya makmum. Ya, dan sholat jamaah ini pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri, 20 derajat. Ya, sholat berjamaah di tafdhulu ala sholat fazi bisa baik wa istri dan darajat. Paham semuanya? Paham. Baiklah sekalian, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang praktek sholat berjamaah. Hari ini kita membahas tentang sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang praktek sholat berjamaah. Maka dari itu silakan di rumah kalau mempersiapkan diri untuk belajar bagaimana tata cara sholat berjamaah. Paham semuanya? Anak-anak sekalian, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita tutup bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Asr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.